Cek. Ini. Suara rakyat, suara umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ini bagian mukadimah, Pak ya. Kita lanjutkan kajian kita, masuk bab 382 hadisnya, masih di bab 46. Wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah qala dakhaltu masjida Dimashqa atau Damashqa fa idza fata barraq as-sanaya, ya. Barraq as-sanaya wa idzan nas ma'ahu fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih wa sadaru an ra'yi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu falamma kana minal ghada hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wa wajadtuhu yusalli fantadhartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qabli wajhi fasalamtu alaihi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillah faqala Allah faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah fa akhadhani bihabwatin ridai fajabadani ilaih faqala abshir fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Haditsun sahihun rawahu Malik fil Muwatta bi isnadis sahih. Hadisnya cukup panjang, masih menjelaskan kaitannya dengan cinta kepada seseorang karena Allah, berteman juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, semoga Allah merahmati
Abi Idris Al-Khawlani. Dakhaltu, saya masuk. Dakhaltu, saya masuk. Dari dakhala yadkhulu. Kalau ana adkhulu. Tapi kalau dakhaltu berarti pakai kata ganti orang pertama. Saya masuk. Masuknya kemana? Masjid Dimishq, masjid yang ada di Damsyik, Damaskus. Iya. Kemudian faida fata barak tanaya. Dan di situ tiba-tiba ada seorang pemuda yang senyumnya bercahaya. Artinya pemuda ini murah senyum. Sampai kelihatan giginya putih itu seperti bercahaya. Sanaya, ya. Fata baraq sanaya. Wa idan nas ma'hu. Sementara banyak orang yang menyertainya bersama pemuda tadi. Fa idza ikhtalafu fi syai', jika orang-orang itu berselisih dalam satu hal, maka asnaduhu ilaihi, menyerahkan urusan itu kepada pemuda yang tadi bersinar-sinar, ya, giginya. Wasadaru an ra'yihi, lalu mereka menyampaikan uraian pendapatnya, ya, ra'yunya. Fasa'altu anhu, maka karena penasaran kemudian aku bertanya tentang apa? Tentang dia. Ini pemuda ini siapa? Kok banyak orang yang menunggu kehadirannya, mengikutinya. Kayak Profesor Hilman, ditunggu, ternyata harus cabut ke Jakarta. Jadi yang tadi pagi yang nggak ngaji, siangnya kecelik kan? Sudah saya tanya sebabnya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya mengenai dirinya. Maka dia menjawab, "Hada Mu'ad bin Jabal." Ini adalah Mu'ad bin Jabal. Saya mau tanya, Mu'ad bin Jabal itu termasuk dari 10 orang yang disebut calon penghuni surga apa tidak? Kan ada 10 orang yang disebut sebagai calon penghuni ahli surga. 4 diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu sisanya ada nggak nama Mu'ad bin Jabal? Jangan apalagi mesti calon presiden itu tak? 3 orang sekarang sudah jelas. Anies, Rashid, Baswedan. Calon presidennya 3. Ya Pak Elmi ya. Anies, Rashid, Baswedan. Gak ada yang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Falamma kana minal ghada. Ini streaming keren Pak. Berarti saya didengar oleh banyak orang. Dan saya berpihak. Gak ada kata netral dalam kebenaran. Nah, falamma kana minal ghada, kemudian keesokan harinya pagi-pagi sekali, nah gitu. Hajartu, ya. Hajartu itu aku pergi. Qad sabaqani bitahjir, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi sekali
Aku pergi, kemudian aku mendapatinya, di situ dia sedang sholat. Jadi niatnya itu mau mendahului, Pak. Mau mendahului Mu'ad bin Jabal. Berarti nek subuh itu jam 4 seperempat ya, Pak? Seperempat. Wah, ini maju tapi ternyata kecelek. Loh, kok dia sudah sholat? Ya, wa wajadtuhu yusolli. Dia sedang sholat. Ya. Kemudian fantadhartuhu hatta qada sholat. Akhirnya saya harus menunggu Mu'ad bin Jabal biar sampai selesai sholatnya. Ditunggu. Ya. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhi. Setelah selesai sholat, maka kemudian ya saya mendatanginya dari arah depan, berhadapan-hadapan wajahnya. Fasalamtu alaih, maka aku mengucap salam kepadanya. Ya, itu enggak ada Om Santi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, enggak ada. Ya, enggak ada itu. Ya, partai yang ada itunya ya enggak usah dipilih. Ya. Ya, harus tegak lurus melawan kezaliman. Ya. Wassalamtu alaihi tsumma qultu, setelah aku salam kepadanya kemudian aku mengatakan wallahi inni la uhibbuka lillah. Kata orang tersebut, demi Allah, aku tidak mencintaimu kecuali karena Allah. Faqala, maka kemudian Mu'ad malah berkata, kamu mencintai karena Allah? Dijawab, iya, aku mencintai karena Allah. Ditanya lagi, kamu mencintaiku karena Allah? Iya, aku mencintaimu karena Allah. Ditanya lagi, kamu mencintaiku karena Allah? Iya, ya, aku mencintaiku karena Allah. Maka kemudian Mu'ad mengambil belitan selendangnya, ya. Mu'ad mengambil belitan selendangku. Fa akhadhani bi habwatin ridai, mengambil selendang yang ada di leher, di pundak. Dan kemudian setelah selendang itu diambil ya dari pundaknya, maka setelah itu dia menarik tubuhku. Ya, diambil selendangnya, ditarik, faqala absyir, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Ya. Bergembiralah, kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ini apa? Sahabat Dewan Suro, ini sahabat. Iya, duduknya kan sudah sesuai dengan posisi kepengurusan baru. Absyir, berikan kabar gembira atau bergembiralah. Fa ini sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala, ya, kemudian menyampaikan firman Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Hadis sahih riwayat Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Kemudian dia berkata, bergembiralah karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, di dalam hadis qudsi,
wajib kecintaanku itu kepada orang yang saling mencintai dan mencintai karena aku, duduk bersama dalam majelis karena aku, kemudian ya saling berkunjung karena aku. Jadi berkunjung itu tidak karena pengen minta kembang, tidak boleh ya. Tembak lo ya. Dan saling memberi hadiah karena aku. Maka Allah mewajibkan orang yang seperti itu ya wajib mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini ada peringatan. Anal adab liman jaa ila masghul bi taatillah ta'ala innala yalih amma huwa fi. Jadi adab yang tadi kita dapati dalam hadis ini, ketika mau ketemu seseorang dan orang itu masih sholat, yo tinteni. Tadi kan orang itu kan mau ketemu sama siapa? Mu'ad, tapi lihat Mu'ad masih yuk ditunggu. Ya, itu termasuk adab ya. Dan termasuk annal adab qasdul insan min qabli wajh. Termasuk adab yang diajarkan dalam hadis ini apa tadi? Kalau ngomong sama orang itu lihat wajahnya. Ya, lihat wajahnya gitu. Gitu Pak, setor wajah lah gitu. Ya, setor wajah. Ya kan, biasa kalau mau nyalakan setor wajah. Biasanya tiba-tiba hadir gitu. Baru kuwi ora hadir meneh. Karena yang hadir kan berarti kan itunya, aspirasinya ya. Iya, itu yang ditunggu. Maka menemui orang dari arah berhadapan itu juga merupakan adab. Dan di sini ada keutamaan. Keutamaan orang yang saling mencintai duduk dalam majelis karena juga saling mencintai, mengunjungi juga karena saling mencintai dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sedang bicara seperti itu, Pak. Makanya ini Pak, ini pesan Anies Baswedan. Dengerin. Ini pesan penting nih, calon presiden. Kata Anies, kalau mau terjun politik, kemudian mau nyumbang, itu enggak usah minta balasan. Ikhlas. Karena kalau nyumbang minta balasan, nanti yang disumbang itu akan mikir mengembalikan. Iya. Dan terbukti 50 miliar itu ternyata jelas kan seperti itu, Pak. Ya. Maka ya itu hal yang baru di dalam perpolitikan Indonesia. Oh, saya ngasih bismillah, ya. Kalau jadi ya enggak usah. Gitu, Pak. Kenapa? Nah, kalau jadi suruh mengembalikan malah mikir cara mengembalikannya nanti. Ya, Pak Elmi ya. Ini bukan urusan dengan BPD, Pak Elmi, bukan. Ya. Ini jelas ini. Ya. Ya. Maka bismillah, Pak. Yakin masih ada orang-orang yang seperti itu. Dia betul-betul karena Allah mungkin lihat kondisi negara yang semacam ini. Dia mau teriak juga nggak pinter ngomong kan gitu. Tapi saya punya ini gitu, Pak. Ada orang begitu. Saya punya ini, Ustaz. Ini gimana kalau termasuk apa? Wakaf untuk perjuangan begitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita dapat pelajaran banyak, ya. Dari hadis ini kita dapat pelajaran yang banyak, ya. Makanya yang terjadi di antara sahabat Muhajirin dan Ansor kan digambarkan utuh di dalam Al-Quran. Sahabat Muhajirin dan Ansor, ya. Apapun diberikan supaya sahabatnya itu betul-betul bisa, ya,
melanjutkan hidupnya di tempat yang baru di Madinah, ya. Bahkan waktu itu ada sahabat yang rela menceraikan istrinya. Kalau kamu mau sama istri saya, nggak apa-apa, saya akan ceraikan, tunggu masa iddahnya, ya, atau kemudian biarkan istri yang merapak, ya, kalau bahasa Pekalongan, menggugat saya, karena dalam kaidah hukum fikih, kalau istri yang menggugat cerai suami kan iddahnya lebih cepat daripada yang ditalak oleh suami. Dulu sampai begitu antara Muhajirin dan Ansor, ya, antara Muhajirin dan Ansor. Maka jangan berkecil hati gitu. Untuk yang satu ini jangan berkecil hati. Pasti ada lah, ya, pasti ada yang lebih dari sekedar 50 tadi itu, ya. Mungkin akan ada lebih dari itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, hadis 383 an Abi Karimatal Miqdad Ibnu Ma'ad Yaqrab, ya, Miqdad sebagian naskah menyebutkan Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza habba rajul akahu falyukhabbirhu annahu yuhibbuhu. Perintahnya begini, kalau panjenengan senang sama orang dan itu karena Allah, maka sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi. Ini politik identitas, bro. Saya orang Islam, bro, kan begitu, ya kan? Nah, kalau lawannya kan ngomong jangan pakai politik identitas, tapi dia sendiri nanti pakai jubah, dia pakai sorban, masuk pesantren, tapi giliran orang lain jangan pakai politik identitas. Sorry, bro, kita Islam, bro, ya, Pelmi Islam itu, ya, yang ngaji Islam. Ya, bismillah. Nah, di sini harus disampaikan kata Rasulullah, saya mencintai kamu karena Allah, saya mencintai kamu karena perintah Allah, saya mempercayakan, ya, suara saya untuk orang amanah karena saya ingin melaksanakan perintah Allah. Itu seperti itu, ya. Sehingga di sini istighbab ikhbarul mahbub fillahi bihubbihi litazdad al mahabbah wa ulfah. Tadi termasuk sesuatu yang istighbab, dicintai. Apa yang dicintai oleh Rasulullah? Mengabarkan al mahbub fillah bihubbi, mengabarkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya karena Allah. Tujuannya apa? Liyazdad al-mahabbah wal ulfah, untuk membangkitkan, menambah semangat rasa cintanya, wal ulfah. Ulfah itu keeratan, allafa yu'allif, ya. Kalau ngaji khutbah nikah atau akad nikah itu kan sering kita dengar Allahumma alif, gitu kan, bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Jadi semakin erat gitu. Nah, umat Islam itu akan kenceng kebersamaannya kalau musuhnya jelas, kalau lawannya jelas. Kalau lawannya abu-abu belum jelas, ya, biasanya umat Islam belum kompak gitu, Pak. Ya, makanya harus diperjelas. Kemudian hadis berikutnya, wa an Mu'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhadahu bi yadihi faqala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka thumma usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salat taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadihi sahih. Dari Mu'ad bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang, ya, tangan daripada Mu'ad. Rasulullah memegang tangan Mu'ad, ya. Rasulullah memegang tangan Mu'ad. Hai Mu'ad, kata Rasulullah, demi Allah, aku mencintai karena
karena Allah. Aku mencintai karena Allah. Ya. Kemudian Nabi memberi wasiat, Mu'ad, ya, jangan kamu tinggalkan. Ya, bacaan ini setiap habis sholat. Ya, jangan kamu tinggalkan bacaan ini setiap habis sholat. Bacaannya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yuk bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong, gitu. Bahasanya minta sama Allah. Ya Allah tolong ya Allah, ya. Supaya aku ini selalu mengingatmu. Bantu aku dalam mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan berilah pertolongan, ya, untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah, enggak tanggung-tanggung. Nah, hadis ini menunjukkan adanya fadilah atau keutamaan dari Mu'ad bin Jabal, ya. Maka kemudian ada sebagian kalangan mengatakan limasat mahabbat Mu'ad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jazahu bi'alaminna kama huwa adatul kiram. Ya, karena betul-betul kecintaannya, ya, antara Nabi dengan Mu'ad itu didasari kecintaan kepada Allah, maka jaza balasannya bagi dia bi'alaminha kama huwa adatul kiram, ya, itu pahalanya, balasannya satu kemuliaan yang tinggi, sebagaimana hal itu biasa diperoleh oleh orang-orang mulia, ya, oleh orang-orang mulia. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu an, inna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang laki-laki bersama Rasulullah, maka famarra bi rajulun, ada laki-laki yang kemudian berjalan melewatinya. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza, aku tidak suka ini. Gini enggak suka juga ngomong, ya Rasulullah, aku tidak suka ini, ya, sambil menunjuk, ya. Dikatakan, oh, ya Rasulullah, ani la uhibbu, ya, lanya bukan la linafi, ya, linafi, tapi la uhibbu hadza, sesungguhnya aku menyukai ini, ya, sesungguhnya aku menyukai orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berkata kepadanya, a'lam tahu, apa kamu sudah ngasih tahu kalau kamu menyukai dia? La, artinya belum. Maka Nabi mengatakan, a'limhu, kasih tahu dia. Orang yang kamu cintai itu harus dikasih tahu kalau kamu mencintai karena Allah. Faqala inni uhibbuka fillah. Faqala ahabbal kalladhi ahbabtani lahu. Ya. Maka kemudian dikatakan, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ya. Ahabbakal ladzi ahbabtani. Maka siapa yang mencintai, ya, cintaimu karena juga mencintaiku, ya. Di sini ada satu dalil, ya, petunjuk, ya, seperti yang tadi sama, bahwa menyampaikan apa yang menjadi maksud kita itu juga disunahkan. Wa du'a li fa'il khair mitla amal, ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan hal yang sama dengan orang yang didoakan. Ya, maka doa yang baik-baik saja supaya kebaikannya juga kembali kepada kita, sehingga, ya, itu menjadi senjata pamungkas bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bab ini, ya, telah selesai berkaitan dengan disunahkannya kita mencintai sesama, landasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita bisa mengamalkannya, ya, dan semoga kita mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh Mu'ad bin Jabal, mendapat pahala yang besar, diangkat derajatnya oleh Allah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Sebabnya ngantuk sekali dari pagi, Pak, belum pulang saya. Dari pagi. Karena ini anak-anak kuliah sudah mulai masuk. Jadi sudah mulai ngajar di sampai jam 5:30 masih di kampus. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.